Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat micro teaching, yaitu pembelajaran tentang materi sholat Jumat dan juga khutbah Jumat. Baik, langsung saja masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih barokahnya kita memulainya dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama pada pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang sholat Jumat dan juga khutbah Jumat. Materi pertama yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Dan sholat Jumat itu sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim, yang lebih khususnya adalah laki-laki. Baik, materi yang kedua yaitu tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah sebuah pidato atau ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang secara berkesinambungan. Ceramah itu sendiri berisi sebuah nasihat, dan juga sholat khutbah Jumat ini dilakukan sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Khutbah Jumat itu adalah penyampaian nasihat dengan pesan tentang takwa. Khutbah Jumat berkaitan erat dengan ibadah, sholat atau ibadah lainnya. Selain khutbah Jumat, ada juga khutbah lain seperti khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan khutbah Jumat terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat-syarat khutbah Jumat yang harus dipenuhi agar sah. Yang pertama yaitu khotib harus seorang laki-laki. Yang kedua adalah khotib harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga yaitu khotib harus menutup aurat. Dan yang keempat adalah khotib harus berdiri jika mampu. Yang kelima yaitu tentang khotib harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat atas Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Dan yang keenam, khutbah harus dilakukan pada saat waktu Jumat. Dan yang ketujuh, khutbah harus dilakukan sebelum sholat berjamaah 2 rakaat pada waktu zuhur. Mungkin hanya itu materi yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan kepada Bapak. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana hukum kita sebagai umat Islam jika meninggalkan sholat Jumat. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan adik-adik. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum jika seorang muslim meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat Jumat merupakan perkara yang fatal dan tidak diperbolehkan kecuali bagi wanita, anak kecil, orang sakit, musafir, atau hamba sahaya yang memiliki uzur. Bagi laki-laki dewasa yang mampu menerima, kewajiban sholat Jumat adalah wajib. Orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang sah seperti sakit atau musafir dianggap melakukan kemaksiatan besar. Bahkan menurut sebagian ulama, orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja bisa dianggap kafir. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena menyepelekannya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita umat muslim, khususnya laki-laki yang sudah dewasa,
untuk tidak mengabaikan kewajiban sholat Jumat dan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Namun, jika ada uzur yang sah yang menyebabkan seorang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka ia diperbolehkan untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Mungkin itu saja yang Bapak bisa jawab dari pertanyaan adik-adik. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan kepada Bapak. Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.